Pangeran Jayakusuma. Sebuah serial drama radio yang dipersembahkan oleh Teater Sanggar Cerita dan Sanggar Prativi bekerja sama dengan PT Bayer Indonesia. Kisah yang mengungkap sebagian sejarah tanah Jawa ratusan tahun yang silam. Kisah yang ditulis oleh Herman Pratikto kini muncul kembali dalam bentuk drama radio. Naskah disusun dan diolah oleh S. Tijab, teknik dan montase Rudi Tinangon dan M. Pranoto, sutradara E.W.S. Yuwono. Begitu melakukan serangan, gadis cantik yang menjadi sasarannya sama sekali tidak bergeming, tetap berdiri tegak bagaikan arcap batu pualam. Tapi pada saat Sunti melemparkan senjata rahasianya, mendadak sebuah selendang berwarna pelangi berkelebat bagaikan kilat menyambar. Senjata rahasiaku bertaburan kemana-mana. Tak satu pun berhasil menyentuh tubuhnya. Ayo Sunti, mengapa berhenti? Mari kita serang bersama-sama, Kakang. Agaknya perempuan itu memiliki kepandaian yang lumayan tinggi, Kakang. Bowong Sunti menjadi heran bukan kepalang. Telah puluhan bahkan mungkin ratusan senjata rahasianya meluncur, tapi tak satu pun berhasil mengenai sasaran. Dengan selendang pelanginya, gadis itu menepis ke kiri ataupun ke kanan, dan senjata rahasia Bowong Sunti menancap di batang-batang pohon ataupun hilang entah kemana. Sementara itu Kebo Prutung dan Dyah Mustika Perwita terpaksa puas hanya menjadi penonton yang baik di balik lindungan pohon-pohon. Siapakah putri cantik itu, Paman? Jadi, kau belum mengenalnya? Iya. Dialah Gusti Bri Retno Marlangan. Oh, yang konon kabarnya menaruh hati pada Pangeran Jayakusuma. Dari mana kau tahu? Dari seorang pelayan di rumah penginapan. Iya, memang. Kabarnya memang begitu. Entah benar entah tidaknya. Luar biasa dia. Seorang gadis cantik dengan ilmu kepandaian sukar dijajaki. Lihat. Belasan senjata rahasia Bowong Sunti kembali mental terkena kipasan selendang. Tiba-tiba Retno Marlangan melompat mundur sejauh 5 batang tombak. Cukup! Senjata rahasia kalian tidak akan banyak gunanya. Lihat, ada puluhan menempel di selendang pelangi kesayanganku. Dan aku tidak ingin melihat selendangku ini kotor. Karena itu, terpaksa senjata rahasia kalian ku kembalikan. Hup! Hiya! Kenapa Sunti? Mengapa kau menjerit? Lengan kena, Kakang. Pedih sekali rasanya. Kurang ajar. Siapa perempuan itu? Aku tidak terima. Sudahlah. Kemampuannya memang jauh di atas kita. Tak ada gunanya kita melawan. Bisa mati konyol. Lebih baik kita pergi saja dari tempat ini. Selesai berkata, Bowong dan Sunti melesat pergi. Bayangan mereka lenyap di balik pohon-pohon rindang. Oh, terima kasih Tuan Putri. Kalau saja Tuan Putri tidak datang menolong, entahlah apa jadinya. Barangkali sekarang Kebo Prutung hanya tinggal nama. Sudahlah Kebo Prutung. Aku pun hanya kebetulan melewati hutan ini. Sebenarnya
Siapa mereka itu? Mereka adalah Bowong Sunti. Oh, Sepasang iblis yang terkenal dengan senjata rahasia beracun. iya. Baiklah. Yang penting bahaya sudah lewat. Sekarang aku hendak meneruskan perjalananku ke Boprutung. Sebenarnya, hendak pergi kemanakah Tuan Putri? Tidak ada gunanya aku katakan padamu ke Boprutung. Atau kepada siapapun juga. Luar biasa. Ternyata banyak sekali orang-orang berkepandaian tinggi di dunia ini. Aku jadi merasa tidak berarti apa-apa. Suatu saat nanti, di bawah bimbingan seorang guru yang mumpuni, kau pun akan memiliki kemampuan tinggi. Sekarang hendak kemana kita, Paman? Ayolah, ikut aku. Kemana? Akan kuperkenalkan padamu sebuah perguruan yang ternama di negeri ini. Perguruan Jabon Garut. Diah Mustika Perwita hanya menurut ketika Kebo Prutung membawanya pergi memasuki hutan. Tak lama kemudian, mereka tiba di sebuah dataran yang dikelilingi sungai-sungai kecil. Di sebelah timur, nampak langit mulai kemerah-merahan, pertanda fajar bakal datang. Kini Diah Mustika Perwita dan Kebo Prutung telah sampai di wilayah perguruan Jabon Garut. Mereka tidak segera masuk. Diah Mustika Perwita kelihatan agak ragu. Marilah, Gusti. Mengapa berhenti? Hati merasa sungkan, Paman. Lebih baik Paman saja yang masuk. Gusti. Marilah masuk. Perguruan Jabon Garut terbuka untuk siapa saja. Ini bukan istana siluman yang menyeramkan. Perguruan Jabon Garut sudah ternama sejak Hayam Wuruk naik tahta Majapahit. Letaknya di sebuah dataran yang dikelilingi sungai-sungai kecil. Pemandangan dari atas begitu indah. Di sebelah timur nampak puncak gunung Anjasmara menjulang ke langit biru. Rangga Permana segera membawa Diah Mustika Perwita ke sebuah bangunan indah. Di belakangnya, Kebo Prutung berjalan terbungkuk. Nah, selamat datang di perguruan Jabon Garut, anak manis. Saya mengucapkan terima kasih atas sambutan yang ramah ini. Ketahuilah, Paman. Dia bernama Diah Mustika Perwita. Oh, dari mana Tuan tahu? Jangan panggil Tuan. Panggillah aku dengan sebutan Paman. Kiranya lebih akrab, bukan? Kau setuju? Dari mana Paman Rangga tahu nama saya? Bukan hanya namamu yang ku ketahui, tapi lebih banyak lagi. Kau adalah putri Raja Pajajaran yang berhasil diselamatkan Kakang Pandan Tunggal Dewa semenjak perang Bubat. Anak manis, sebenarnya lah hatimu sangat mulia. Karena sekalipun kau sadar keturunan seorang raja besar, tapi kau tidak menjadi silau oleh penghargaan. Saya memang tidak menyukai tata cara sembah menyembah begitu, Paman. Sudah lama saya tidak mengenalnya. Maklum, selama ini saya tinggal di atas gunung. Siapa itu, Paman? Apakah Lukita Wardani yang berlari-lari kemari? Agaknya benar, Gusti. Kukira siapa? Rupanya kau yang datang, Lukita Wardani. Maaf, Ayahanda. Saya terlambat menjalankan tugas. Ya. Panji Walilung berhasil diringkus dan langsung dihukum mati. Hmm. Panglima Anggragani sendiri yang melaksanakan hukuman itu. Lalu bagaimana dengan Arya Dipajaya? Panglima Dipajaya terluka parah dan tidak bisa diselamatkan lagi. Jagat Dewa Batara. Jadi kali ini pun Majapahit meminta korban. Memang busuk. Banyak prajurit gadungan, musuh-musuh dalam selimut, dan para penjahat negara yang tidak segan menghalalkan segala cara. Lalu apakah Panglima Panji Anggragani sudah mengadakan pembersihan? Sudah, Ayahanda. Semua prajurit gadungan berhasil diringkus, dan komplotan para penjahat berhasil digulung, walaupun banyak juga yang berhasil meloloskan diri. Saya sendiri membawa 2 orang tawanan. Coba bawalah kemari. Baik, Ayahanda. Nah, inilah mereka, Ayahanda. Bagus, bagus. Siapa namamu? Nama hamba Kudapati.
Dan kau siapa? Bahana, Gusti. Kau tahu apa sebabnya dibawa kemari? Tidak, Gusti. Hamba tidak tahu apa kesalahan yang telah hamba perbuat terhadap Gusti. Kalian tidak bersalah apa-apa terhadapku. Kau dibawa kemari hanya untuk menjawab pertanyaan. Kalian ini berdiri di bawah bendera apa? Kami sebenarnya hanya ikut-ikutan, Gusti. Tujuan kami hanya mencari sesuap nasi seteguk air. Berani kau berkata begitu di hadapanku? Aku bertanya siapa yang berdiri di belakang kalian. Jawab. Raja Wengker, Gusti. Nah, Raja Wengker. Apa tujuannya membuat huru-hara ini? Raja Wengker mencoba menggalang kekuatan untuk mengadakan pemberontakan, Gusti. Terhadap siapa? Terhadap Majapahit. Dan setelah itu apa yang mau dilakukan? Raja Wengker ingin membentuk pemerintahan baru. Untuk itu dia sudah memilih orang-orang yang bisa dipercaya untuk membantu. Termasuk kalian? Dikira mudah membangun pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Kalau memang Raja Wengker bermaksud membangun negara di atas landasan yang benar, mengapa harus mengumpulkan para penjahat untuk membantu usahanya? Kamu Plutung? Iya, Gusti. Kau sajalah yang menyelesaikan perkara dua orang ini. Kalau perlu patahkan tulang-tulangnya, musnahkan ilmu kepandaiannya. Oh, jangan, Gusti. Ampun. Kami merampok, membega, dan membunuh karena terpaksa. Sekarang kau meratap di hadapanku. Apakah kau juga akan mendengarkan ratap tangis mereka yang akan kau jadikan korban kejahatanmu? Percayalah, Gusti. Kami sudah menyesali perbuatan kami di masa lalu. Janganlah kami disiksa. Untuk itu, kami bersedia membuka sebuah rahasia. Rahasia apa? Beberapa hari yang lalu, kami bertemu dengan seorang pangeran. Pimpinan tertinggi kami memberi tugas pada kami untuk menyongsongnya. Sebab pimpinan kami membutuhkan bantuan tenaga serta kepandaiannya. Kalau rencana tidak berubah, seluruh pendekar golongan kami akan mengadakan pertemuan besar di dekat pantai. Pangeran muda itu juga diharapkan kehadirannya. Maksudmu Pangeran Jayakusuma? Iya, benar, Gusti. Memang dialah yang kami maksudkan. Pangeran Jayakusuma. Kalau rencananya tidak berubah nanti, tepat pada hari bulan purnama penuh, pertemuan itu akan diselenggarakan. Barangkali Gusti berminat untuk menghadirinya. Goblok! Tidak tahukah kalian siapa beliau ini? Nah, dengar baik-baik. Buka telingamu baik-baik. Gusti Rangga Permana ini adalah putra sulung sang Mantri Mukya, Mahapatih Gajah Mada. Mata dua tahun itu terbelalak lebar. Bagaikan petir menyambar, mereka kelihatan terkejut. Tapi yang lebih terkejut adalah Dyah Mustika Perwida. Sesaat lamanya dia tercekam oleh suasana yang sulit untuk digambarkan. Untuk menyembunyikan gejolak hatinya, dia menundukkan kepalanya dalam-dalam. Tapi sudut matanya sempat melirik ke arah Rangga Permana ketika suara berat laki-laki perkasa itu terdengar. Orang-orang macam kalian ini tiada berguna sama sekali. Kalaupun kalian masih hidup, pekerjaan kalian hanyalah mencari keuntungan diri sendiri. Dan untuk itu kalian tak segan-segan merampok, merampas, menyamun, juga membakari rumah-rumah penduduk desa, menculik bayi-bayi, menyiksa anak-anak, bahkan membunuh ataupun memperkosa kehormatan wanita. Apakah hukuman yang paling pantas untuk orang-orang macam begitu? Ampun Gusti. Ampunilah kami, Gusti. Iya, Gusti, hamba masih ingin hidup. Diam! Laki-laki tak punya harga diri. Dasar monyet busuk. Iya. Kami ini memang monyet busuk. Kambing buduk. Kami tak berharga lagi. Bawa Plutung, seret mereka ke halaman. Baik, Gusti. Ayo, keluar. Ayo keluar, kataku. Kami mau diapakan, Gusti? Jangan banyak bertanya. Tentu saja kami akan menghukum setimpal dengan perbuatan-perbuatanmu.
Kebo Prutung mendorong dua tawanan itu keluar dari ruangan tengah. Tapi begitu sampai di halaman... Awas, Paman! Oh, jadi kau mau melawan kami, begitu? Hah? Ayo, bunuhlah kami. Bunuh sekarang juga. Kami tidak bergetar menghadang maut. Hah? Ayo. Ya! Dua tawanan itu mengamuk bagaikan orang kesurupan. Kebo Prutung menjadi repot melawan dua orang yang sedang kalap karena putus asa. Tapi dia adalah seorang kesatria sejati, orang kepercayaan Rangga Permana. Karena itu tak hendak dia menggunakan senjata. Dua tawanan itu ingin diselesaikannya dengan tangan kosong. Tapi dua orang itu benar-benar sudah kesetanan. Tenaganya menjadi sangat besar, melebihi orang biasa. Dan suatu ketika, dia mengangkat gentong besar. Mampuslah kau. Ayo. Tunggu apa lagi? Bunuhlah kami. Ya, kami orang tak berguna lagi. Buat apa dibiarkan hidup? Ayo, bunuhlah kami. Bunuh. Minggirlah, Paman Kebo Prutung. Baik, Gusti Putri. Jadi kalian tidak mau tunduk? Tidak mau menyerah? Menyerah? Menyerah pada siapa? Ha? Aku akan menyerah kalau sudah berkalang tanah. Awas kau, ha? Ku cekik lehermu sampai mampus, ha? Sampai mampus. Lihat! Aduh. Seret mereka, Paman Kebo Prutung. Dan kuburkan baik-baik. Mereka hanyalah korban dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Baik, Gusti. Dia Mustika Perwita gelisah di kamar tidur yang disediakan untuknya. Kalau begitu, sekarang ini ibaratnya aku masuk ke dalam kandang harimau. Setiap saat mereka, entah Lukita Wardani, Kebo Prutung, ataupun Rangga Permana sendiri, bisa menangku. Siapa? Aku. Buka pintunya. Aku ingin berkenalan denganmu. Namaku Galuwati. Aku adik Pangeran Jayakusuma. Oh, masuklah. Paman Rangga Permana mengatakan bahwa aku sekarang mendapat teman baru. Barangkali akulah yang dimaksudkan. Benar. Memang kaulah yang dimaksudkan. Bukankah namamu dia Mustika Perwita? Iya, itulah namaku. Kata Paman kau seorang putri dari Pakuan Pajajaran. Benar. Lalu, mengapa kakakmu meninggalkan perguruan ini? Belum lama aku sempat berjumpa dengannya. Kau berjumpa dengan kakakku? Iya. Di mana? Dekat perbatasan menuju kota raja. Sepertinya kakakmu sedang bersusah hati. Iya, kakakku memang aneh. Entah mengapa dia merasa tidak betah tinggal di perguruan ini. Tiba-tiba saja dia pergi. Sampai sekarang pun aku belum pernah menemuinya. Iya, kakakmu memang aneh. Gambar siapa itu? Yang mana? Itu. Oh, itu gambar Eyang Mada. Kalau yang di sana, gambar Raja Airlangga bersama beberapa orang wiku. Oh ya, apakah kau lapar? Belum. Kalau kau lapar, marilah kita makan bersama-sama. Kakak Lukita Wardani sudah menunggu di ruang belakang. Terima kasih, nanti saja. Sampai menjelang malam tiba, dia Mustika Perwita masih berada di kamar tidurnya. Pikirannya menerawang jauh. Hatinya berontak setiap ingatannya melayang ke peristiwa berdarah di lapangan Bubat. Di tempat itulah malapetaka keluarganya terjadi. Tapi begitu menatap gambar Gajah Mada yang tergantung di dinding, hatinya menjadi bimbang. Apakah orang seperti itu sampai hati membunuh manusia bagaikan hewan potong? Pandangan matanya begitu tajam, tapi mengandung pengertian yang dalam. Juga tersirat rasa ulas asih pada sesama. Mungkinkah dia menjadi seorang penjahat besar? Oh, Mapati Gajah Mada.
siapakah kau ini sesungguhnya? Tapi tidak. Aku tidak boleh lemah. Jiwaku harus kuat dan pendirianku tidak boleh tergoyahkan. Baiklah. Untuk sementara, aku terpaksa menyembunyikan niatku yang sesungguhnya. Gajah Mada terlalu kuat bagiku. Dan dia pun dikelilingi orang-orang yang kuat pula. Seperti Rangga Permana, anaknya sendiri. Diah Mustika Perwita merasa dirinya sangat kecil dan lemah. Setelah turun dari lereng Gunung Anjasmara dan berada di luar padepokan Tunggal Dewa, barulah dia tahu banyak orang berkepandaian tinggi di dunia ini. Belum lagi Gajah Mada musuh besarnya. Tak dapat dia bayangkan sampai di mana tingkat kepandaian raksasa Majapahit itu. Tapi Diah Mustika Perwita adalah seorang gadis yang tabah. Dia berusaha menyimpan dendamnya. Dan untuk sementara, dia memutuskan tinggal di perguruan Jabon Garut, perguruan milik Rangga Permana, putra Gajah Mada sendiri. Perguruan yang usianya lebih setengah abad itu memang ternama di zamannya. Disitulah dicari bibit-bibit para kesatria yang nantinya bisa diandalkan menjadi para pengayom kaula Majapahit. Berbicara tentang perguruan Jabon Garut, hampir tak dapat dipisahkan dengan kehadiran seorang siswa yang kelak ternyata namanya mencuat di antara para pendekar pilih tanding. Kisahnya dimulai 4 tahun yang silam. Waktu itu senja telah turun dan malam mulai datang menggerayangi isi bumi. Perguruan Jabon Garut nampak lengang. Mendadak suasana lengang itu pecah oleh derap 2 ekor kuda memasuki halaman. Ya, aku sudah tahu. Ayahanda Gajah Mada sudah berkirim surat dan menjelaskan persoalan ini. Anggir Pangeran. Ya, Paman. Tahukah Anggir Pangeran, mengapa Ramanda Prabu mengirim Angger ke perguruan Jabon Garut ini? Ramanda Prabu mengharapkan saya bisa belajar banyak dari Paman Rangga Permana. Bukan aku langsung yang akan mendidik Angger. Di perguruan ini ada beberapa orang tenaga pengajar. Dan untuk Angger, akan kupilihkan yang paling tepat dan paling baik. Terserah Paman saja. Saya menurut. Bagus. Begitulah suatu permulaan yang baik dari seorang siswa perguruan. Menurut dan menurut tanpa membantah. Nah, sekarang pamanmu Kebo Prutung akan menunjukkan kamar istirahat untuk Angger. Marilah, Angger Pangeran. Baik, Paman. Apakah paman membawa pesan khusus dari Sri Baginda untukku? Hamba hanya seorang utusan, Gusti. Barangkali ada sesuatu yang pernah ku dengar dari Sri Baginda yang perlu kau sampaikan padaku. Terus terang, aku membutuhkan keterangan-keterangan yang berguna. Keterangan tentang diri Pangeran Jayakusuma yang bisa kujadikan bahan mengolah pribadinya. Ya, terus terang, Gusti. Pangeran Jayakusuma wataknya keras, dan dia bandel sekali. Kabarnya dia suka bermain judi, apa betul begitu? Itu adalah pengaruh dari Kebo Talutak, Gusti. Siapa Kebo Talutak? Bapak asuhnya. Seorang abdi yang ditugaskan khusus mengawasi dan momong sang pangeran. Dari Kebo Talutak itulah, pangeran belajar main judi, mengadu burung gemak dengan taruhan uang. Itu pantang dilakukan oleh seorang putra raja. Dalam cerita Baratayuda, Sang Prabu Yudhistira sendiri pernah kehilangan sebuah negara akibat permainan judi. Benar, Gusti. Mungkin itulah sebabnya Pangeran Jayakusuma dikirim kemari. Di samping sebagai seorang putra raja, jangan sampai kelewat manja. Juga untuk menjauhkannya dari pengaruh buruk Kebo Talutak. Masih ada lagi yang perlu kau sampaikan sehubungan dengan Angger Jayakusuma? Sri Baginda berpesan agar dicarikan guru yang cocok untuk pangeran. Guru yang keras dan tegas. Aku sudah tahu siapa orangnya. Dia bekas murid Panji Angilo. Panji Angilo pendekar besar zaman Sang Prabu Brawijaya membangun kerajaan baru. Iya. Nama bekas muridnya itu Pangelet.
Kukira hanya dialah yang paling cocok menangani Angger Pangeran. Bagaimana menurut pendapat Paman? Gusti lebih paham. Sri Baginda sendiri sudah menyerahkan segala-galanya mengenai Angger Jayakusuma kepada Gusti Rangga Permana. Baiklah. Seekor harimau akan mempunyai keturunan harimau pula. Sri Baginda dulu adalah seorang pendekar besar di zamannya. Karena itu, legakanlah hati Paman. Dan haturkanlah janjiku pada Sri Baginda bahwa aku akan berusaha mengasuh putranya seperti yang diharapkan. Pagi hari, sebelum kembali ke istana Majapahit, utusan Sri Baginda itu memanggil Pangeran Jayakusuma. Pemuda berkulit kuning dan berwajah tampan itu pun bergegas menemuinya. Ada apa, Paman? Hendaknya Angger Pangeran lekas bisa menyesuaikan diri. Angger Pangeran sekarang bukan tinggal di istana lagi. Iya, Paman. Belajarlah sungguh-sungguh. Taatilah semua perintah guru pembimbing. Sekalipun Angger adalah putra seorang raja besar. Namun kedudukan Angger di perguruan ini adalah seorang murid. Kalau Angger masih suka membangkang, tentulah Angger akan mendapat hukuman sesuai dengan peraturan yang berlaku di perguruan ini. Iya, Paman. Saya akan berusaha menjadi murid yang baik. Syukurlah. Paman yakin suatu saat nanti Angger akan menjadi pendekar besar, melebihi Ramanda Prabu. Begitu jugalah yang kami harapkan. Baiklah, Gusti. Kiranya sudah cukup kunjungan hamba. Sekarang hamba mohon pamit, Gusti. Ya. Selamat jalan, Paman. Jayakusuma. Paman. Apa yang kau lakukan di sini? Saya tiduran, Paman. Nah, saudara pendengar, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silakan menunggu kelanjutan kisah Pangeran Jayakusuma ini pada episode berikutnya yang dipersembahkan oleh Revagan, tablet anti flu buatan Bayer, manjur dan cepat kerjanya. Sampai jumpa.